Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur yang tidak henti-hentinya kita rasakan di dalam lubuk hati yang paling dalam, karena memang tidak ada seorang pun yang diberi izin untuk melepaskan diri daripada bersyukur atau kesyukuran sekejap mata sekalipun. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah kembali bahwa di dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tahapan-tahapan dan bertingkat-tingkat. Dan orang-orang lama menyebutnya berlapis-lapis. Ada lapisan luar kulit, ada lapisan dalam isi, dan kemudian ada yang lapisan paling dalam sekali itu rasa. Dan kemudian apabila ketiga-tiganya itu dapat kita ambil ibarat seperti buah, maka akan melahirkan lapisan yang keempat, lapisan akhir, itunya zuk, rasa. Ibarat seperti buah, sudah dimakan, sudah habis buah, maka yang timbul adalah kenyang, puas, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang tidak bisa dibicarakan. Rasa itu tidak bisa dibicarakan. Orang-orang hakikat memberikan definisi malam yazuk lam yadri. Siapa yang tidak merasa, dia tidak akan pernah tahu. Ibarat seperti rasa kenyang, tak bisa dibicarakan rasa kenyang, dicontohkan tidak bisa. Hanya orang-orang yang merasa kenyang itulah yang tahu. Namun untuk mendapatkan rasa kenyang perlu rasa tadi, perlu isi dan perlu kulit. Maka agama kita seperti itu. Ya, khususnya Al-Quran dan Sunnah itu banyak lampi-lampinya. Malam ini kita sampai kepada ayat yang ke-138 dari surat Al-Baqarah, yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sibghatallah, celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibgha, dan siapakah yang lebih baik daripada Allah itu nisbat celupan. Wa nahnu lahu abidun, dan kami baginya menyembah. Qul atuhajjunana fillah, katakanlah, apakah membantah kamu akan kami tentang Allah? Wa huwa rabbuna wa rabbukum, sedangkan dianya itu adalah Tuhan kami dan Tuhan kami. Walana a'maluna walakum a'malukum, dan untuk kami amalan kami dan untuk kamu amalan kami. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami baginya agama itu mengikhlaskan diri atau ikhlas. Anta quluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Ataukah mengatakan kamu bahwasanya Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucunya itu adalah Yahudi atau Nasara? Qul antum a'lamu
Amillah, katakanlah, adakah kamu yang mengetahui atau Allah? Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan akan persaksian di sisi Allah dari Allah? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah pernah lalai dari apa yang kamu amalkan. Tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang sesungguhnya telah berlalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Untuknya apa yang ia usahakan dan untuk kamu apa yang kamu usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan tidaklah kamu akan ditanya dari apa yang ada mereka lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sampai sekian. Sibghah artinya adalah celupan. Celupan itu diartikan oleh para mufassir adalah sesuatu yang membuat mereka itu menjadi beriman. Itu celupan. Nah, maka tidak ada satupun yang bisa untuk melakukan celupan itu yang baik kecuali hanya celupan Allah. Artinya masalah kebaikan seseorang, masalah kebenaran pada diri seseorang itu tidak bisa dibangun, jangankan oleh orang lain, dirinya sendiri pun tidak bisa membangun kebaikan untuk dirinya. Nah, jadi tidak ada satu orang pun yang bisa untuk menjadikan seseorang menjadi baik atau untuk menjadikan dirinya itu menjadi baik atau menjadi benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada celupan Allah terhadap dirinya sendiri. Itu perlu kita pahami. Tidak ada seorang manusia pun yang ingin sesat, tetapi masih sesat. Bahkan dia sesat tidak tahu bahwa dia sesat. Itulah celupan yang tidak dicelup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang-orang sesat, orang-orang yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia masih merasakan bahwa ketaatan itu adalah kemampuan dirinya sendiri, tadi lupa dengan celupan Allah, itu pun sesat. Bisa dipahami? Nah, jadi orang-orang yang tidak tahu bahwa dia sesat itu jelas itu orangnya tidak bisa menjadi benar. Orang-orang yang sudah mengikut Allah, mengikut Rasul, orang taat sekalipun, tapi yang dia rasakan ketaatan itu adalah kemampuan dirinya atau kemampuan orang lain yang membuat dirinya taat, itu pun sesat. Dibaca caranya. Caranya adalah kita harus pahami, tak ada satu pun kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu tidak ada satu kebaikan pun yang keluar dari diri kita yang dapat kita banggakan, yang dapat membuat kita menjadi senang. Mengapa? Karena kebaikan sekalipun sudah baik menurut kita, bahwa itu belum tentu baik atau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar adalah orang yang selalu merasakan, selalu mencurigai, sekalipun dia sudah menjadi orang baik, tetapi dia curiga bahwa dirinya itu masih tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia banyak mengamalkan amalan yang baik, tapi dia merasakan ragu dan susah apakah amalan baik tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang siddiq sebenarnya. Nah, tetapi kadang-kadangnya karena tidak dipelajari kata yang ada di dalam Al-Qur'an, sehingga kata-kata yang ada dalam Al-Qur'an itu tidak pernah ditemui isinya. Ya, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Tahu artinya? Berarti tahu kulit. Nah, tahu kulitnya, tetapi isi apa daripada sibghah itu? Sibghah itu adalah perubahan bagi seseorang. Tidak ada yang bisa merubah seseorang itu kecuali Allah, yang tadi, yang diterangkan tadi. Apabila seorang itu baik sekalipun, tapi dia sendiri yang merasakan baik, kemampuan orang yang membuat dia baik itu yang dirasakan, itu pun salah.
Maka oleh sebab itulah orang-orang siddiq tadi selalu mencurigai, seolah-olah mereka itu belum pernah ada amalannya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perasaan yang selalu menghantui diri. Nah, bayangkan dalam kehidupan kita di zaman kini itu tidak jadi perhatian. Yang jadi perhatian apa ya? Sibghat Allah, apa artinya? Wa man ahsanu minallahi sibghat, apa artinya? Hanya sekedar itu. Kalau mereka sudah tahu itu, mereka sudah merasakan pandai, mereka sudah merasakan hebat. Bahkan kadang-kadang belum sampai mengerti tentang kalimat dan kata per kata yang ada di dalam Al-Quran itu, mereka sudah menjadi merasa hebat. Itu yang terjadi dalam mereka. Memang diakui semenjak dahulu sampai kini banyak itu murid-murid yang lebih hebat daripada gurunya sendiri. Misalnya seperti Imam Syafi'i, diakui itu oleh para guru-gurunya bahwa Syafi'i itu adalah orang teralim di antara murid-murid. Bahkan guru-gurunya pun mengakui bahwa lebih alim Syafi'i daripada gurunya itu sendiri. Itu benar bisa terjadi yang semacam itu. Nah, tetapi di hidup dalam kehidupan di akhir zaman itu berbalik. Ya, terjadi yang semacam itu, tetapi berbalik. Bukan karena kepandaian dan bukan karena pengakuan orang lain dia merasa hebat, tetapi karena pengakuan dirinya sendiri. Begitu sejak dulunya sampai kini dan sampai hari kiamat nanti. Contoh lain, guru SD mengajarkan matematik 2 kali 2 ampere dan lain sebagainya. Kemudian setelah tamatnya di SD, akhirnya masuk di SMP. Gurunya lain. Kemudian masuk perguruan tinggi, tamat perguruan tinggi, yang merasa hebat daripada gurunya tadi, guru SD-nya tadi. Dan itu wajar. Mengapa? Karena prosesnya tempuh, prosesnya jalani. Tidak diragukan itu bahwa memang seorang doktor atau profesor bukan lebih baik, lebih hebat daripada guru SD. Statusnya hebat, kemampuannya hebat dan lain-lain sebagainya hebat. Tapi di dalam beragama tidak bisa itu dijadikan ukuran. Apa artinya mentang-mentang sudah menjadi itu, menjadi ini, jadi profesor, jadi kiai, belum tentu hebat. Hebatnya baru terukur apabila mampu untuk mengambil, mengeruk isi makna kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang harus diusahakan seperti itu. Nah, jadi banyak dari dahulu terjadi seperti itu sampai kini. Bahkan dalam majelis ta'lim Istiqmal sendiri pun banyak yang terjadi. Ya, mengaji bertahun-tahun mengaji, akhir-akhirnya yang merasa hebat, dapat guru yang lain yang merasa hebat, akhirnya berhenti mengaji. Nah, kesudah-sudahannya membuat surau, membangun puluh kelompok-kelompok pengajian. Banyak terjadi yang seperti itu. Dari ketek mengaji, dari mulai mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sampai kepada makna tadi, akhirnya mereka itu mungkin mendapatkan guru yang lebih daripada yang tadi, maka mereka merasa hebat. Lah banyak terjadi yang seperti itu. Jadi dari dahulu sampai kini terjadi. Bedanya kalau yang dahulu itu benar-benar hebat dari gurunya, diakui oleh orang lain, diakui oleh gurunya sendiri. Tapi di masa kini kadang-kadang orang tadi itu memandang dirinya itu lebih hebat, mungkin dikarenakan posisinya, popularitasnya, penghargaan orang lain kepada dirinya. Itu banyak terjadi dalam kehidupan kita ini. Dan itu diharapkan, sealim apapun kita, sepandai apapun kita, harus seperti yang pertama tadi. Curigailah bahwa kealiman kita mungkin belum berarti di sisi Allah. Amalan kita yang banyak mungkin belum ada nilainya di sisi Allah. Sebab sedikit saja amalan itu dicampuri oleh riya, itu berarti itu rusak, gagal sama sekali, gugur sama sekali. Itu yang perlu kita hati-hatikan di dalam kehidupan kita beragama. Nah, maka oleh sebab itulah kita tidak boleh berhenti. Ya, seperti misral tadi diulang, mengutang balik itu benar tuh.
Jangan berhenti walabi modal ulang hutang dia. Sama jebang tidak. Benar itu. Jadi jangan dianggap apa yang telah dapat, apa yang telah dapat tadi sebetulnya belum dapat. Ya, mengapa? Karena kita baru tahu isinya kandungannya rasonya tadi, lapisan-lapisan yang harus kita dapatkan tadi. Banyak. Itu makanya pengajian itu disuruh oleh Nabi dari buaya sampai ke lubang lahat. Kalau mempelajari maknanya kulitnya saja tidak sampai ke lubang lahat bisa. Kalau zaman kini banyak kita lihat anak-anak umur 4 tahun pun bisa tuh mempelajari menghafal Al-Quran. Ya, dan tidak sedikit itu para kiai, para syekh yang hafiz Al-Quran Al-Karim. Tapi apakah masuk ke kerongkongan mereka? Apakah mereka mampu untuk menjangkau makna yang ada di dalamnya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi orang-orang dahulu tidak banyak dia hafal doa Fatihah, Qul huwallah, Inna a'tayna sampai Qul a'udzu birabbin nas, itu cuma. Tetapi mampunya mengambil isi kandungan yang terkandung di dalam ayat-ayat itu. Akhirnya jiwanya semakin kosong, semakin murni, semakin dekat kepada Allah. Kesudah-sudahannya Allah tadi memberikan kemuliaan yang kita kenal dengan keramat. Itu terjadi dulu. Tapi di masa kita kini, kadang-kadang Al-Quran ibarat seperti ayat ini. Artinya termasuk artinya sendiri. Tapi jarang sekali kita lihat kekeramatan itu terjadi pada seseorang. Dengan kata lain, tidak dimuliakan oleh Allah. Jadi keramat orang-orang keramat, wali-wali Allah itu orang keramat itu. Keramat itu artinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ada di zaman kita kini yang banyak hanya istidraj. Memang perbuatan luar biasa, nampaknya sama dengan keramat itu. Tapi nilainya berbeda. Kalau keramat semakin terjadi, semakin dibawanya orang tadi dekat kepada Allah oleh kekeramatannya. Bahkan orang-orang keramat pun tidak tahu bahwa dirinya itu adalah orang keramat. Itu kalau kekeramatan. Kalau istidraj, sesuatu yang luar biasa yang membawanya jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti misalnya di zaman Nabi Musa, di mana Nabi Musa itu bisa membuat ular, itu keramat itu. Kalau tiba di manusia biasa. Kalau tiba di Nabi namanya mukjizat. Tapi tukang sihir Fir'aun apakah tidak mampu membuat ular, bahkan lebih canggih ular yang nyebut. Ya, tetapi membawanya jauh daripada Allah. Bahkan untuk menantang kebenaran Allah Subhanahu wa taala ular yang buat. Maka itu namanya istidraj atau sihir. Jadi dalam kehidupan kita di permukaan bumi lah jauh bedanya orang-orang dahulu dengan kita kini. Ilmu kita kini melejit tinggi di bidang apapun. Bidang teknologi jangan main-main. Ya, di bidang biologis jangan main-main, tak tanggung-tanggung lagi ilmu pengetahuan. Yang tidak pernah ditemukan oleh orang-orang sebelumnya kini ditemukan. Dulu orang tidak pernah menemukan itu, seluruh dunia para pakar kesehatan ahli biologis menyatakan bahwa ada itu peremajaan saraf dah ada. Kini terbukti ada peremajaan saraf. Jadi saraf kalau putih bisanya berganti, saraf kalau rusak bisanya berganti. Kini ditemui. Begitu canggihnya ilmu dan pengetahuan manusia. Bahkan termasuk orang-orang yang sifatnya tradisional. Dulu penyakit kanker tidak bisa disembuhkan, sepakat dunia. Kalau ini dengan makan kapsul saja dalam masa yang singkat saja, maka sel-sel kanker itu bisa dibunuh oleh manusia. Jarang baru terjadi, dipamerkan di dalam TV. Jadi jangan main-main dengan ilmu pengetahuan gini. Tetapi kalau kita masuk ke dalam alam yang lain, itunya hakikat daripada ilmu dan pengetahuan itu, itulah kadang-kadangnya yang sulit kita temui. Para ahli di biologis tadi kita contohkan, kadang-kadangnya tak pernah menemui kekuasaan Allah di dalam ilmunya itu. Termasuk orang-orang yang tinggi ilmunya di bidang agama, kadang-kadang tak nampak adanya kekuasaan. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tak selalu dirasakan di dalam kehidupan. Nah, jadi balik kepada persoalan pokok.
Jangan kita mengatakan bahwa kebaikan itu bisa orang lain membaikkan kita, tidak bisa. Jangankan orang lain, diri kita sendiri tidak bisa membaikkan kita. Yang bisa siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul persoalan kedua. Jadi kalau begitu tunggu sajalah apakah akan diperbaiki kita oleh Allah atau tidak. Itu persoalan yang paling rumit untuk dijawab. Tidak boleh menunggu. Buat sebab hilangkan maniat, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kira-kira sebabnya yang akan membuat kita baik? Laksanakan itu. Apa kira-kira sebab yang akan membuat kita tidak menjadi baik? Hilangkan itu. Jadi buat sebab hilangkan maniat, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, untuk menjadi orang baik, kira-kira apa? Ya, sepakat para ulama ndak kira-kira lele, yaitunya mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wahyu itulah yang bisa memperbaiki. Dipelajari itulah jalan yang akan membuat kita menjadi baik. Yang akan membaikkan adalah Allah. Bayangkan sekali lagi. Sedang mau kita mempelajari ayat-ayat Allah karena kita ingin baik, belum tentu dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tidak mau mempelajarinya. Bisa terbayang? Apalagi kalau kita sudah merasa sudah tidak perlu lagi mempelajari tadi, merasa sudah pandai tadi. Apalagi itu. Nah, sekalipun kita banyak ilmu, banyak pengamalan, tetapi yang kita rasakan yang tadi, itu akibatnya adalah akan membuat diri sendiri itu menjadi terkicuh, tertipu di dalam kehidupannya di permukaan. Jadi, dua sebabnya adalah pelajari wahyu Allah, pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kalau kita berbicara tentang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak cara yang dapat kita lakukan. Mungkin melalui tafsir-tafsir seperti tafsir Buya Hamka tadi, seperti tafsir Muhammad Abduh misalnya, seperti tafsir Jalalain umpamanya. Tapi ingat, kalau tidak ada seseorang yang akan membimbing, maka justru kitalah yang akan mengadili kitab masing-masing tadi. Kitalah yang akan membuat keputusan tentang kitab-kitab itu. Ya, apabila terjadi salah koma sedikit, artinya akan berbeda. Apabila salah satu hurufnya bertukar, jangankan bahasa Arab, bahasa Quran lain, ya, bahasa Indonesia yang sudah diindonesiakan, berganti hurufnya saja, berganti barisnya saja, itu akan bisa perubahan menjadi fatal. Umpamanya di dalam suatu buku diberitakan, ya, bahwa si A itu kawin dengan anak Jawa. Kemudian A-nya itu berubah menjadi I. Jadinya si Anu kawin dengan anak Jawi. Para Jawi tidak. Itu baru bahasa kita. Apalagi bahasa Arab. Panjang saja yang pendek tadi berubah artinya. Dan kalaupun kita tahu dengan arti, kalaulah panjang, lah pendek, lah berubah, titiknya saja itu akan berubah. Kan ada dulu disejarahkan, diceritakan seseorang kiai pergi ke Mekah. Nah, lalu ditinggalkan guru bantu yang sudah alim untuk guru bantu tadi. Ya, akhirnya nyetemuilah di dalam buku, bunyinya dalam buku tadi, la sholata lima lam ya'rifahu. Tidak ada sholat kecuali orang yang bermakrifat baginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu gurunya berangkat ke Mekah, akhirnya yang ditemui di dalam kitab Usang tadi, lakonnya ada ciri dipe ainnya makrifat tadi. Kalau lah ain bat kena ada ciri dipe, artinya lewat titik aja dijawab. Lain, jadi bukan makrifat jadinya, tetapi makrifat. Ya, itu hanya baca dek guru bantu tadi.
Tidak ada sholat kecuali orang yang bermaghrifah, bukan bermakrifat. Nya tahu arti itu. Arti maghrifah apa? Kiranya artinya sonbuk. Sonbuk artinya. Nya boleh sajalah. Maksud tidak ada sholat, tidak sah sholat kecuali pakai sonbuk. Nah, makanya suruh murid-muridnya tadi membeli sonbuk cik serang. Tiap kami sembahyang, posisi sonbuk cik serang belakang. Akhirnya guru pulang dari Mekah. Terjadi perdebatan. Mengapa kalian pakai sonbuk sembahyang? Dia jawabnya karena itu dalam hukum, itu dalam kitab. Rupanya kitab yang baca tadi adalah sudah dicedari oleh ciri IP tadi. Itu contoh-contoh yang sangat relatif sekali. Contoh-contoh sederhana di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau wahyu Allah, Al-Qur'an itu sudah terjadi perubahan. Akhirnya kita pun tahu dengan arti, maka pada waktu itu akan terjadi salah pemahaman. Kalaulah pemahaman dan salah, berarti isi sudah busuk. Kulitnya bisa baik, tapi isinya lah busuk. Ibarat macam kulitnya berkilat-kilat baik, tetapi isinya penuh dengan ulat. Banyak terjadi yang semacam itu dari dahulu sampai kini. Itu sebabnya macam-macam kita lihat ini, mereknya tak tanggung-tanggung, kulitnya ibarat macam tak tanggung-tanggung. Sarana yang dia pakai hebat, ya, tetapi di dalamnya itu terletak kekeruhan. Salah satu contoh, kini yang paling ditakuti kini itu adalah namanya Syiah, ya, satu kelompok yang menamakan dirinya Islam, Syiah. Salah satu yang membuat Syiah tadi itu terkenal, mudah dimasuki orang, bahkan menjadi kebutuhan Syiah itu bagi orang, lebih orang Indonesia. Ya, apa sebab? Karena di dalam agama Syiah itu dihalalkan mut'ah. Apa? Mut'ah. Mut'ah itu bahasa kita apa? Nikah. Kawin kontrak. Ya. Nah, kawin 3 bulan, kawin 4 bulan, sudah itu cerai. Itu dibenarkan di dalam agama itu. Itulah kesalahan pemahaman. Salah satu contoh saja. Jadi di dalam agama, kalaulah terjadi kesalahan memahami agama, pemahaman, berarti lah busuk isi sudah busuk. Ya. Jadi ibarat macam tadi bisa saja kulitnya itu baik, tetapi isinya busuk. Bayangkan, mana rancak isinya busuk, kulitnya berkilat, daripada kulitnya tak sempurna, tak baik, tapi isinya mani. Mana rancak? Kini tak ada itu pemikiran kesehatan. Kini dipoles kulit, diperbaiki penampilan, diperbaiki bentuk. Sehingga kadang-kadangnya tak memperbaiki penampilan, tak memperbaiki bentuk tadi, tak ada asani takwimnya lagi. Belajar bawa kodangnya, ya, berbulu saluang mana kau tak dapat agar dicontoh oleh sini. Itu dia nak mengajari penampilan. Ya, ayat baca je tu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artikan sungguh manusia itu dijadikan dalam sebaik-baik bentuk. Inya sendiri pun tak elok bentuknya lagi, dia nak jadi elok. Itu makanya banyak sekali terjadi kesalahan pemahaman. Dan kalaulah pemahaman tadi yang salah, disitulah simpangnya kesesatan. Jadi ada orang bertanya, yang benar itu, yang baik itu dari Allah, iya. Yang buruk itu dari Allah, iya. Cerupan tadi, Allah itu yang berkuasa itu. Tetapi kapankah manusia itu baik? Apabila pemahamannya benar. Bilakah manusia itu jelek? Apabila pemahamannya rusak. Seperti yang tadi, kalau di dalam Quran, dalam Islam, tak ada istilahnya muta'ah itu. Tapi